Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk kita semua. Para putra-putri Nusantara dimanapun kita semua berada. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada dalam keselamatannya, dan terus diberikan kita semua kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas untuk kita semua, para putra-putri Nusantara, sahabat Bahtera TV. Terima kasih yang sudah memberikan dukungan dengan subscribe, like dan komennya, dan selalu menyimak di setiap segmen video, dan semoga sahabat semua diberikan pembalasan kebaikan, dimudahkan dalam rezeki, dan selalu berada dalam kesehatan. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat semua dimanapun kita berada, Satrio Piningit Ratu Adil sudah berada di hadapan kita. Sebentar lagi zaman baru, sebentar lagi zaman baru akan kita masuki sebagai pintu gerbang pertama di Nusantara. Setelah adanya guncangan besar di Pulau Jawa yang bisa mengakibatkan banyaknya korban dan banyaknya pemusnahan para manusia-manusia yang berada di dalamnya, istilahnya itu kena goro-goro alam atau kena zaman kalau pendunya alam, garunya alam, pembersihannya alam bumi Nusantara Pulau Jawa, maka disitulah keluar sosok Ratu Adil Satrio Piningit menuju dan membawa semua titah leluhur dan membawa amanah leluhur Nusantara untuk memakmurkan bumi Nusantara dalam waktu yang telah ditentukan. Satrio Piningit bergegas mengambil alih kepemimpinan Nusantara dan dunia, karena zaman baru telah dibuka, yaitu zaman keadilan, zaman kemakmuran seperti di zaman kerajaan dahulu. Mungkin pembangunannya tetap zaman modern seperti sekarang ini, tetapi untuk sistemnya itu memakai sistem raja, memakai sistem raja, bukan lagi presiden tetapi raja. Sosok Raja Satrio Piningit Ratu Adil, dan dialah yang akan menguasai semuanya. Seluruh dunia dikuasai oleh satu raja, dan agama Islam atau Islam itu dikuasai oleh satu wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih ada di bumi. Jadi waliullah Subhanahu wa Ta'ala itu cuman ada satu, dan raja
cuman ada satu di bumi, yaitu Satrio Piningit. Bisakah kita mengungkit-ungkit Imam Mahdi? Imam Mahdi, Satrio Piningit, Ratu Adil, Bocah Angon, itu satu kesatuan, sahabat semua. Bisa kita pahami di sini ya. Jadi jangan membeda-bedakan Imam Mahdi itu berbeda, Satrio Piningit, Ratu Adil itu berbeda, Bocah Angon itu berbeda. Bukan begitu. Tetapi satu kesatuan, energi suci, energi Allah Subhanahu wa taala, energi cahaya Allah Subhanahu wa taala untuk membawa peradaban manusia kembali lagi kepada jati dirinya sebagai pengisi bumi, sebagai pengisi bumi yang hak dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Agar bumi ini tercipta kedamaian, ketentraman. Kalau sudah diisi oleh manusia-manusia yang hatinya penuh kedamaian, penuh ketentraman, penuh cinta kasih, maka di belahan bumi manapun tidak akan ada peperangan ya. Jadi yang Allah inginkan itu hidup di dunia surganya Allah itu bukan para manusia-manusia yang istilahnya berhati dajjal, berhati iblis atau dajjal. Nah, iblis itu istilahnya komando, menerima komandonya itu dari dajjal itu. Nah, seperti itu. Jadi Satrio Piningit, pemimpin yang tegas, pemimpin yang sakti, akan membasmi siapapun, akan menghabisi siapapun yang melakukan ankara murka terhadap bumi Nusantara atau terhadap manusia-manusia bumi Nusantara. Silahkan saja bila ada para sahabat di luar sana yang istilahnya tidak percaya atau mustahil itu terjadi, sedangkan yang kita alami seperti ini kehidupan. Nah, sahabat semua, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu dinaikkan ke atas langit, itu harus kita yakini dengan hati. Nah, begitupun dengan sosok pemimpin di akhir zaman ini, Ratu Adil atau Imam Mahdi atau Bocah Angon ini harus kita yakini di dalam hati kita, dan kita menuju, dan hati kita juga menuju yaitu menuju dan mendukung kehadirannya Satrio Piningit di bumi Nusantara ini, sehingga akan terciptanya para manusia-manusia suci, para manusia-manusia getaran ma'rifat, getaran zikirnya itu hanya kepada Yang Maha Satu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikanlah dua mata ini untuk melihat yang nyata. Jadi ma'rifat dan zikir itu kita sudah diberikan dua mata ini. Nah, setelah dua mata ini melihat kepada buminya Allah, kepada alamnya Allah, segeralah hati kita itu ingat kepada Sang Maha Satu,
yang menciptakannya, itulah yang ma'rifat. Jadi ma'rifat itu adalah penglihatan yang nyata. Ma'rifat itu adalah penglihatan yang nyata, kita hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa membuat apapun bisa terjadi. Misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat gunung, membuat bintang, membuat bulan, itu kan untuk kita semua agar mengingatnya melalui mata ini. Untuk dohir dua mata ini, untuk batin yaitu mata hati. Nah, mata hati kitanya yang harus tergerakkan melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia pada di luar sana itu ketika mempunyai dua mata, mereka tidak terbukanya atas kebesaran yang telah Allah lukiskan, yang telah Allah ciptakan, yaitu alam ini dan pengisinya. Maka dua mata ini adalah sumber ma'rifat, tauhid atau zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang nyata ini adalah bentuk dari hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang mampu menggali batin, yang mampu menggali rasa. Semoga wejangan yang diberikan oleh Satrio Piningit Ratu Adil Imam Mahdi ini bisa kita resapi, bisa kita renungi untuk menjadi manusia suci bumi Nusantara, untuk menyeluruh ke setiap pelosok agar kita bangkit dari keterburukan, bangkit dari kebodohan, bangkit dari ketertinggalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan bumi Nusantara ini terkaya di dunia. Ingat sahabat semua, terkaya di dunia, namun para manusianya dicekoki atau dibodohi oleh pemahaman-pemahaman yang dari luar negeri itu, sehingga jati dirinya masing-masing itu hilang. Ya, jati dirinya hilang, sehingga manusia bumi Nusantara dianggap remeh oleh negara-negara luar. Dan untuk sekarang tidak, ya sahabat semua, kita para audiens dimanapun kita semua berada, mari kita membangun bumi Nusantara sedikit demi sedikit, untuk menjadikan bumi Nusantara ini mencuat dunia dan mendukung kerajaannya Satrio Piningit Ratu Adil, mendukung kepemimpinannya Satrio Piningit Ratu Adil. Karena manusia zaman sekarang sudah muak dengan pemerintahan yang memakai gaya ortodoks, gaya zaman-zaman ya seperti ini, tidak maju pesat bumi Nusantara untuk dipimpin oleh seorang Satrio Piningit. Bumi Nusantara akan dikeluarkan semua kekayaan emas, di mana pulau yang berada di Nusantara ini, di situ terletak pulau emas dan harta
amanah leluhur Nusantara akan diberikan kepada pihak yang berwajib untuk kita bangunkan sebuah peradaban baru, peradaban emas. Terima kasih sampai di sini. Semoga kita semua paham apa itu tujuan Satrio Piningit Ratu Adil Imam Mahdi Bocah Angon dihadirkan di bumi Nusantara, yaitu untuk mengembalikan kembali marwah jati diri sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh, bangsa yang disegani, dan bangsa yang cerdas, bangsa yang kaya raya, bangsa yang mengayomi bangsa-bangsa lain, karena tujuan hanya satu, memurnikan hidup, memurnikan kembali ruh yang berada di dalam diri kita ini, di dalam benak ini. Salam rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Salam kebajikan, salam cinta kasih untuk kita semua, para putra putri Nusantara dimanapun kita semua berada. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.